Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ketemu lagi. Untuk kali ini saya akan membahas sesi 3, yaitu mengenai persamaan akuntansi. Jadi dalam persamaan akuntansi itu aktiva akan selalu sama dengan utang plus modal. Jadi aktiva sama dengan utang plus modal. Di sini komponen modal adalah kalau ada penghasilan itu akan menambah modal, kemudian biaya itu akan mengurangi modal, untuk setoran modal akan menambah modal, DP yaitu pengambilan dana sendiri oleh pemilik perusahaan itu akan mengurangi modal. Kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam neraca itu ada total aktiva itu sebesar 499 juta ini misalnya. Itu ada berupa penggunaannya. Sumbernya adalah pasifa sebesar 499 juta ini. Jadi di sini sisi aktiva ini adalah penggunaannya, kemudian di sisi pasifa ini adalah sumbernya. Jadi sumbernya itu bisa dari modal sendiri dan dari utang. Persamaan dasar akuntansi. Dalam proses akuntansi digunakan sistem pembukuan berpasangan. Maksudnya setiap transaksi keuangan akan dicatat sedemikian rupa sehingga jelas pengaruhnya terhadap aktiva, utang atau modal, penghasilan dan biaya. Jadi aktiva selalu sama dengan utang plus modal. Sekarang pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Misalnya, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 150 juta secara tunai. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kas perusahaan berkurang sebesar 150 juta, kemudian kendaraan bertambah sebesar 150 juta. Jadi di sisi aktiva itu kas berkurang 150 juta dan kendaraannya bertambah 150 juta. Kemudian berikutnya, perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kas bertambah senilai 80 juta, kemudian kendaraan berkurang senilai 80 juta. Selanjutnya, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Jadi sekarang kita menjual tetapi secara kredit. Bagaimana pengaruhnya? Piutang bertambah 150 juta, kemudian kendaraan berkurang senilai 150 juta. Ini posisinya semua ada di aktiva Bapak Ibu. Jadi aktiva akan selalu sama dengan utang plus modal. Kemudian bagaimana kalau sekarang perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta? Bagaimana pengaruhnya? Jadi karena membeli mesin dengan kredit, maka utang bertambah senilai 200 juta. Kemudian peralatan atau mesin yang itu bertambah senilai 200 juta. Selanjutnya, suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta. Jadi perusahaan itu sekarang membayar hutang sebesar 50 juta. Bagaimana pengaruhnya? Hutang berkurang senilai 50 juta, kemudian kas berkurang nilainya 50 juta. Jadi di sisi aktiva ini akan berkurang 50 juta untuk pengeluaran kasnya. Di sisi lain hutangnya juga berkurang karena telah dilunasi. Selanjutnya, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Bagaimana pengaruhnya? Jadi modal bertambah senilai 75 juta, kemudian kas bertambah senilai 75 juta. Jadi di aktiva ini akan bertambah 75 juta, kemudian di sisi lain di modal bertambah sebesar 75 juta. Kemudian Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Bagaimana pengaruhnya? Modal akan berkurang senilai 25 juta, kemudian kas berkurang senilai 25 juta.
Jadi modal ini akan berkurang 25 juta, kemudian kas pada aktiva ini akan berkurang 25 juta. Jadi aktiva akan selalu sama dengan utang plus modal. Sekarang modal persamaan akuntansi. Jadi aset itu ada sisi debit dan kredit. Utang dan modal juga begitu. Jadi kalau kas bertambah, Bapak Ibu, itu nanti menulisnya itu ada di posisi debit. Kita perhatikan, kas itu kan ada di aset. Jadi kalau aset bertambah itu ada di debit. Kemudian kalau aset itu berkurang, kas berkurang, itu posisinya ada di kredit. Hutang, kalau hutang bertambah itu posisinya ada di kredit. Modal kalau bertambah posisinya ada di kredit. Ini sudah rumus ya Bapak Ibu, ini mau dimengerti atau diapalkan. Kemudian kalau modal itu berkurang, posisinya ada di debit. Sekarang persamaan akuntansi. Jadi kita tadi sudah sepakat bahwa aktiva itu sama dengan hutang plus modal. Contoh transaksi pertama, misalnya tanggal 1 Desember 2019, Pak Ali mau mulai usahanya dengan menyetor dana 20 juta, itu 20 juta, tapi untuk di sini kita tulis saja 20.000 karena terbatasnya awal. Jadi bagaimana persamaan akuntansinya? Kas bertambah 20 juta, kemudian modal Pak Ali bertambah 20 juta. Transaksi 2, tanggal 3 Desember 2019, menyewa bangunan selama 1 tahun sebesar 12 juta dibayar tunai. Kas berkurang 12 juta, ada di aktiva, ada tambahan akun baru, sewa dibayar di muka 12 juta. Jadi aktiva ini akan selalu sama dengan utang plus modal. Kemudian transaksi 3, tanggal 5 Desember 2019 membeli mesin fotokopi 15 juta, cara pembayarannya 30% tunai, sisanya utang. Kita lihat pembayaran tunai 30% dari 15 juta ini adalah 4,5 juta, 4.500. Kemudian di aktiva itu akan timbul lagi akun baru, yaitu mesin fotokopi atau peralatan sebesar 15 juta. Kemudian di sisi utang itu akan muncul utang sebesar 10.500. Jadi ini kalau dijumlah Bapak Ibu, ini akan selalu sama. Jadi minus 4.500 ditambah 15.000 akan sama dengan ini. Kemudian transaksi 4, tanggal 6 Desember membeli persediaan spare part dan kertas masing-masing 1.200.000 dan 800.000 secara tunai. Jadi kita buat persamaan akuntansinya adalah kas berkurang 2 juta atau 2.000, kemudian ada tambahan akun baru kertas 800 dan spare part 1.200. Jadi ini jumlahnya sama Bapak Ibu ya, semuanya ada di aktiva. Minus 2.000 kalau ditambah 800 plus 1.200 ini akan 0. Jadi aktiva sama dengan utang plus. Kemudian transaksi 5, tanggal 8 Desember menerima jasa fotokopi senilai 1 juta. Bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi? Kas bertambah 1 juta, kemudian pendapatan ini tadi masuk modal Bapak Ibu, jadi modalnya bertambah 1 juta. Jadi kasnya bertambah 1 juta, modalnya bertambah 1 juta. Sekarang transaksi 6, tanggal 9 Desember, Pak Ali menambah modal 7.500 atau 7,5 juta. Persamaan akuntansinya adalah kas bertambah 7.500, ini di aktiva. Kemudian modal Pak Ali bertambah 7.500. Kemudian transaksi 7, tanggal 11 Desember, Pak Ali menutup asuransi mesin seharga 600.000. Jadi
kasnya berkurang sebesar 600.000 karena untuk membayar asuransi. Di sisi lain di Agripa itu muncul akun baru yaitu Perscott asuransi atau asuransi dibayar di muka. Kemudian transaksi 8, tanggal 13 Desember, Pak Ali menerima jasa fotokopi dinilai 2 juta, dibayar tunai 1,2 juta dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 3 hari. Persamaan akuntansinya adalah kasnya bertambah 1,2 juta, kemudian piutangnya bertambah 800 juta, kemudian jasa atau penerimaan pendapatan itu masuk ke modal Pak Ali sekitar 2 juta.